Bahasa Indonesia KD 3.2 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis materi membuat pertanyaan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan dua orang atau lebih dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Di dalam wawancara terdapat dua istilah, yaitu 1. Narasumber. Narasumber yaitu orang yang diwawancarai atau orang yang ditanyai keterangan untuk diambil informasinya. Yang kedua yaitu pewawancara, yaitu orang yang melakukan wawancara. Etika ketika berhadapan dengan narasumber. 1. Menggunakan bahasa baku. Kedua, bersikap santun. Ketiga, menggunakan pertanyaan yang singkat dan mudah dipahami. Dan keempat, tidak menyela pembicaraan narasumber. Langkah-langkah sebelum melakukan wawancara. 1. Menentukan tema. Kedua, membuat daftar pertanyaan yang terdapat di buku pendamping halaman 44. Yang ketiga, mengurutkan daftar pertanyaan. Keempat, menentukan narasumber. Kelima, melakukan wawancara. Yang keenam, mencatat jawaban narasumber. Dan yang ketujuh, membuat laporan dan kesimpulan hasil wawancara. Hal yang dilakukan sebelum melakukan wawancara. 1. Pastikan pewawancara sudah membuat janji serta minta kesediaan narasumber untuk melakukan wawancara. 2. Perkenalkan diri saat wawancara. Ketiga, mohon diri atau pamit dan ucapkan terima kasih. Dan yang keempat, sampaikan permohonan maaf jika ada sikap yang kurang berkenan. Perhatikanlah video hasil wawancara antara anak dan orang tuanya. Satu, dua, tiga. Nama saya Rafki, saya akan mewawancarai bapak saya tentang Hari Pahlawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ada apa nih? Jadi gini Pak, saya akan mewawancarai bapak tentang Hari Pahlawan. Oh ya. Jadi Nama bapak siapa? nama Bapak Muhammad Suyadi Suhur, SEMM. Kerjaan Bapak sebagai guru dan kepala sekolah di MTS Islamiyah. Ada apa lagi kira-kira itu tanyakan? Apa arti pahlawan Pak? Oh, pahlawan. Pahlawan itu secara garis besarnya artinya adalah orang-orang yang berjasa kepada negara, kepada nusa dan bangsa. Contohnya seorang guru. Guru itu seorang pahlawan, disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Kenapa disebut dengan pahlawan tanpa tanda jasa? Karena tanpa guru mungkin Rafki tidak bisa belajar, Rafka tidak bisa belajar, Tiara tidak bisa belajar. Nah, selain guru ada juga yang disebut dengan pahlawan, umpamanya orang yang pernah memerdekakan negara kita ini. Para pejuang-pejuang bangsa yang rela berkorban, menghabiskan darah, harta, bahkan nyawanya dikorbankan untuk negara. Jadi pahlawan itu banyak sekali, bukan hanya seorang guru, tapi dokter pun juga pahlawan, bidan pun pahlawan. Rafki mungkin juga nanti kalau pintar bisa membantu orang sehingga jadi orang itu bisa terbantu, maka Rafki juga disebut dengan pahlawan. Jadi jangan Rafki berkata pahlawan itu hanya orang yang berjuang atau guru, tapi banyak lagi halnya. Itu yang disebut dengan pahlawan. Lagi kira-kira tanyakan. Mengapa 10 November disebut Hari Pahlawan? Ini agak susah jawabannya pertanyaan ini. Tapi Bapak akan coba berjawab. Kita ketahui bahwasanya negara kita ini kan merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Setelah merdeka, negara kita ini kan bukan langsung maju, bukan langsung hebat seperti saat ini, tapi ada para orang yang mungkin tidak senang dengan kemerdekaan ini
mengganggu, mengancaukan ketentraman daripada negara kita ini. Dan kita ketahui juga negara kita ini kan terbebas daripada daripada Jepang, Belanda dan segala macamnya. Maka pada tahun-tahun setelah kita merdeka, kita menghadapi beberapa gejolak-gejolak yang ingin membubarkan negara kita Republik Indonesia ini. Di antaranya ada kesepakatan perjanjian antara pihak-pihak tertentu, yaitu datangnya tentara Inggris ke Indonesia.